Namanya Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu sahabat yang kisah perjuangannya begitu menggetarkan hati. Ia lahir sekitar 43 tahun sebelum hijrah di Mekah. Ayahnya bernama Rabbah dan ibunya Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam. Sejak kecil Bilal hidup sebagai budak, hingga akhirnya ia dimiliki oleh tokoh Quraisy yang keras yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyerukan Islam di Mekah, Bilal termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Tauhid. Di saat jumlah Muslim masih sangat sedikit, seperti Khadijah bin Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib, Bilal dengan mantap memilih iman. Keislamannya membuat ia menerima siksaan luar biasa, karena ia seorang budak tanpa perlindung. Orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Di tengah terik matahari padang pasir Mekah, tubuhnya ditelanjangi, ditindih batu besar yang panas, dicambuk, dan diseret di jalanan. Mereka memaksanya kembali kepada kemusyrikan dan memuji berhala. Namun setiap kali disiksa, Bilal hanya mengucapkan satu kalimat, Ahad, Ahad. Semakin keras siksaan, semakin teguh pula ucapannya. Melihat penderitaan itu, Abu Bakar membeli Bilal dengan harga tinggi lalu memerdekakannya. Sejak saat itu Bilal menjadi Muslim yang bebas dan setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun ikut berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar dan selalu berada di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat maupun peperangan. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan azan sebagai panggilan sholat dan menunjuk Bilal sebagai muadzin pertama dalam sejarah Islam. Suaranya yang dulu berteriak Ahad, Ahad di tengah siksaan, kini mengumandangkan kalimat tauhid dengan penuh kemuliaan. Bilal juga ikut dalam perang Badar dan menyaksikan bagaimana para pemuka Quraisy yang dahulu menyiksanya, termasuk Umayyah bin Khalaf, tewas dalam pertempuran. Itu adalah bukti pertolongan Allah bagi hambanya yang sabar. Puncak kemuliaannya terlihat saat Fatu Makkah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, Bilal diperintahkan naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Bayangkan, seorang mantan budak yang dulu diseret dan dihina, kini berdiri di atas bangunan paling suci, menyuruhkan kalimat tauhid di hadapan ribuan orang. Sebagian orang yang hatinya belum bersih merasa dengki, namun kebenaran telah nyata. Bilal tetap menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya Nabi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Bilal mencoba mengumandangkan azan. Namun ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, suaranya terhenti dan ia menangis. Kaum muslimin pun ikut menangis. Sejak saat itu Bilal tidak sanggup lagi menjadi muadzin di Madinah. Ia kemudian meminta izin kepada Abu Bakar untuk pergi berjihad ke Syam. Di sana ia tinggal hingga wafat. Dalam suatu kesempatan ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, Bilal diminta kembali mengumandangkan azan. Saat suara terdengar, Umar dan para sahabat menangis karena teringat masa-masa indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Bilal bin Rabah adalah kisah tentang keteguhan iman, kesabaran dalam ujian, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang ikhlas. Dari seorang budak yang disiksa, ia menjadi pengumandang seruan langit yang menamai harum sepanjang zaman.